任和真空自然凝结的奇异灵火，就是蕴含无比精纯。你们的生物芯片已经解除，你们会吗？给你们的那份钱，就当做……我就说不能解除。誓死保护地球安全，我们愿意继续追随老大。糟糕！别急。Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solar episode 117. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya telah terjadi pemburuan dari kristal cahaya untuk menukarkan harta dari Master Kabu. Karena harta itu hanya bisa ditukarkan jika mereka memiliki kristal cahaya. Tetapi dalam pemburuan harta karun tersebut, AI dari Master Kabu malah mencoba untuk menjatuhkan kelompoknya Ye Chen, yaitu dengan AI Master Kabu yang melamporkan semua informasi dari Lo Feng kepada musuhnya Lo Feng, yaitu Qin Yu dan juga Nolansha. Membuat kedua orang ini pun bekerja sama untuk menjatuhkan Lo Feng bersama kelompoknya. Dengan kedua kelompok ini kemarin yang telah berhasil mengepung kelompoknya Lo Feng. Untungnya di saat waktu terjepit itu adanya kelompok dari Menara Beloceng, yaitu kelompok dari Master Mingyu yang menyelamatkan kelompoknya Lo Feng. Serta kemarin Master Mingyu meminta kepada Lo Feng untuk mendapatkan harta warisan, yaitu bola kristal warisan. Singkat cerita, Lo Feng menerima permintaan itu dan ia pun meminta harta dari bola harta warisan dari penukaran harta AI Master Kabu, dan Lo Feng pun telah mendapatkan bola harta warisan itu. Sedangkan Brolin di waktu yang bersamaan yang juga mengincar bola harta warisan itu tidak mendapatkannya karena telah didapatkan duluan oleh Lo Feng. Itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita langsung saja masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Brolin yang bertemu dengan AI dari Master Kabu. Brolin mengatakan kepada AI Master Kabu kalau dirinya membutuhkan sebuah harta bernama bola kristal warisan. Dirinya akan menukarkan bagian kristal cahayanya untuk harta tersebut. Tetapi AI dari Master Kabu mengatakan bahwa bola harta warisan telah diberikan kepada orang lain. Brolin pun memeriksanya dan ia mengetahui jika kode dari bola harta warisan ternyata memang benar telah ditukarkan, tetapi dalam transaksi beberapa detik yang lalu. Hal ini pun membuat Brolin sadar jika AI dari Master Kabu telah mempermainkan dirinya dengan sengaja membiarkan dirinya tidak mendapatkan bola kristal harta warisan tersebut. Brolin pun mengancam AI Master Kabu menggunakan pedangnya. AI dari Master Kabu juga memarahi Brolin balik dengan mengatakan bahwasannya beraninya kau menantang seorang yang lebih tua. Brolin pun sangat kecewa karena harta bola warisan itu bisa membantu dirinya untuk mendapatkan hati dari kakeknya, yang padahal kakeknya bisa membantu dirinya untuk menjadikan dirinya sebagai penerus tata dari keluarganya. Setelah itu Brolin pun keluar dari sana. Telah diambil oleh orang lain, dan Brolin menyuruh kepada Gushi untuk mengawasi setiap orang yang akan keluar dari hasil penukaran harta. Brolin langsung melaporkan kepada Gushi kalau bola warisan telah diambil oleh orang lain, dan Brolin menyuruh kepada Gushi untuk mengawasi setiap orang yang akan keluar dari hasil penukaran harta, karena kemungkinan orang itu yang telah mengambil duluan bola kristal warisan. Gushi menerima perintah dari Brolin dan ia pun bersama para bawahannya melihat pintu keluar dari harta warisan tersebut, yang secara perlahan pintu keluar dari harta warisan itu telah terbuka, dan orang yang keluar dari sana adalah Lo Feng dengan Lo Feng sekarang yang telah menutupi wajahnya menggunakan armor dari rotan Rabbing Cloud.
Untungnya Lo Feng sekarang telah mendapatkan pelindungan dari organisasi Naga Utara. Lo Feng sekarang bisa lebih sedikit tenang karena dirinya tidak akan menjadi incaran langsung oleh banyak orang. Lo Feng bertemu dengan Hong dan ia memberitahu kepada Hong kalau dirinya telah berhasil mendapatkan harta-harta yang mereka inginkan. Gushi yang mengawasi Lo Feng pun telah menyadari jika Lo Feng lah yang telah mendapatkan kata sandi dari bola kristal warisan. Tetapi Gushi tidak berani untuk merebut bola kristal warisan tersebut karena sekarang Lo Feng telah mendapatkan pelindungan dari dua kekuatan besar, yaitu Naga Utara dan juga Menara Tiga Kapak. Dan apalagi mereka tidak bisa melakukan pertempuran jika mereka berada di dekat dari wilayah hasil penukaran harta. Jadinya sekarang mereka lebih baik melaporkan hal ini terlebih dahulu kepada Brolin. 先回三福山驻地， 小心被盯上。 陈汉如何动？ Berpindah kepada Lo Feng sekarang. Lo Feng sekarang telah berkumpul bersama kelompoknya. Dengan di sini mereka juga bersembunyi dari kerumunan banyak orang. Menggunakan kekuatan mentalnya Ogu membuat mereka bisa membuat dinding transparan. Lei Shen bertanya kepada Lo Feng harta apa saja yang telah didapatkan oleh Lo Feng. Lo Feng menjawab bahwasannya ia telah menukarkan senjata tingkatan kelima, cincin kosong arai bilah jiwa senjata, dan buah kehidupan. Lalu kita pun diperlihatkan dengan kejadian sebelumnya waktu pertama kali Lo Feng menukarkan kristal cahaya dengan harta yang ia inginkan, yaitu adanya senjata tingkatan kelima yaitu senjata pedang es dan juga sebuah senjata berupa cakram jiwa. Sedangkan untuk harta ketiga merupakan buah kehidupan yang akan Lo Feng berikan kepada Amorotan Rebing Cloud-nya. 灵魂刃和真空自然凝结的奇异灵火，就是蕴含无比精纯。 Lalu Lo Feng pun bertanya kepada AI Master Kabu apakah bola kristal warisan masih ada kodenya karena Lo Feng ingin membeli kode dari bola harta warisan itu. Tetapi tak disangka Master AI Kabu menjawab bahwasannya kode pertama telah dibeli oleh orang lain. Jadi ternyata Lo Feng tidak mendapatkan kode bola kristal itu karena sepertinya telah diambil oleh orang lain dan orang itu bukanlah Lo Feng. Hal ini pun akan merepotkan bagi Lo Feng karena Lo Feng telah berjanji kepada Master Mingyu kalau ia akan memberikan kode bola warisan kepada Master Mingyu, tetapi mereka sekarang tidak memilikinya. Tetapi untuk sekarang Lo Feng membagikan harta yang telah ia dapatkan dari hasil penukaran harta, yang dimana pedang senjata tingkatan kelima diberikan kepada Lei Shen, sedangkan senjata cakram jiwa diberikan kepada Hong. Sedangkan untuk Ogu dan juga Tianhe, Lo Feng juga memberikan bayaran kepada mereka, yang dimana bayaran ini bukanlah harta tetapi sesuatu hal yang lebih berharga daripada harta, yang dimana Lo Feng memberikan kebebasan kepada Ogu dan juga Tianhe bahwasanya mereka sekarang tidak akan lagi menjadi budaknya Lo Feng. Setelah itu pun Lo Feng menghapus chip perbudakan dari otaknya Tianhe dan juga Ogu, membuat mereka berdua sekarang pun telah terbebas dan tidak lagi menjadi budaknya Lo Feng. Hal ini pun membuat Ogu dan juga Tianhe merasa gembira karena mereka sekarang bisa merasakan tubuh mereka sangat terbebas. Tidak hanya itu, Lo Feng juga memberikan mereka berdua bekal uang untuk bisa membantu mereka berdua menjalani kehidupan baru mereka. Ogu pun bertanya kepada Lo Feng apakah Lo Feng tidak terlalu berlebihan bahwasanya jika Lo Feng telah menghancurkan chip mereka, maka sama saja mereka berdua bisa tiba-tiba saja berkhianat kepada Lo Feng. Lo Feng menjawab dirinya tidak peduli dengan hal tersebut. Seketika Ogu dan juga Tianhe pun sangat terharu atas perilakuan Lo Feng kepada mereka berdua, dan mereka berdua justru berjanji kepada Lo Feng walaupun mereka berdua tidak menjadi budaknya Lo Feng, tetapi mereka berdua akan tetap berjanji untuk melindungi bumi. 你们的生物芯片已经解除，你们会吗？给你们的那份钱就当做。我就说不能解除。誓死保护地球安全，我们愿意继续追随老大。 Hal ini pun menjadi pemandangannya sangat mengharukan karena sifat baiknya Lo Feng yang telah memanusiakan dua budaknya, memberikan kebebasan kepada mereka berdua untuk memilih kehidupan mereka. Yang tak disangka mereka berdua justru lebih memilih untuk tetap selalu setia kepada Lo Feng. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Brolin yang melakukan pertemuan dengan tiga musuhnya Lo Feng, yaitu adanya Qin Yu, Nolashan dan juga Gushi. Mereka di sana melakukan rapat yang dimana mereka semua setuju untuk bekerja sama menghabisi Lo Feng dengan mereka memiliki tujuan mereka masing-masing. Nolashan menginginkan bumi, Qin Yu menginginkan nyawanya Lo Feng, sedangkan Brolin menginginkan kode yang dimiliki oleh Lo Feng. Dan untuk sekarang Brolin telah mendapatkan dua kode dari bola kristal, sedangkan satu kode tersisa dimiliki oleh Lo Feng. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Lo Feng sekarang,
yang dimana Lo Feng sekarang berniat untuk melakukan petualangnya kembali mengumpulkan kristal cahaya agar bisa mendapatkan harta karun yang lebih banyak. Tetapi tanpa Lo Feng sadari, sekarang sebenarnya Lo Feng telah diawasi oleh banyak kelompok karena Lo Feng telah diduga bahwasanya ia telah mendapatkan kode pertama dari bola kristal warisan. Kelompok utama yang mengincar Lo Feng adalah kelompoknya Brolin dengan Lo Feng diawasi oleh Gushi. Tidak membutuhkan waktu lama, kelompoknya Gushi menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk segera mengejar Lo Feng, dengan Gushi yang memberikan mereka semua lokasi keberadaan Lo Feng sekarang. Babata yang memegang sistem radarnya Lo Feng telah merasakan keberadaan dari para musuh yang telah mengepung mereka. Babata pun dengan segera melaporkan hal ini kepada Lo Feng dengan menyampaikan adanya pasukan yang telah mengepung mereka semua dengan total keseluruhan dari mereka sampai 1000 pasukan. Lalu para pasukan itu pun mulai bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak, mereka semua mengejar ke arah Lo Feng. Babata memeriksa para pasukan itu dan Babata menyadari jika para pasukan itu berasal dari 3 kekuatan besar, yaitu pasukannya Nolashan, lalu ada pasukan dari Gunung Naga Hitam dan juga pasukan dari Menara Macan Putih. Hal ini pun membuat Babata sangat kebingungan bagaimana kelompok mereka bisa terdeteksi oleh kelompok lainnya. Padahal Babata telah mematikan sistem komunikasi mereka bertiga yang seharusnya tidak bisa dilacak kembali. Kejadian ini seolah-olah jika mereka semua telah terdeteksi sejak awal, seperti adanya pelacak yang telah mengawasi mereka. Dan orang yang telah memberikan tanda pelacak kepada kelompoknya Lo Feng adalah AI dari Master Kabu. Sekarang pun terlihat AI dari Master Kabu yang sangat penasaran hal apa yang dilakukan oleh Lo Feng agar bisa terbebas dari pengejaran aliansi ketiga kelompok ini yang mengincar nyawanya Lo Feng. Dalam pengejaran itu, Gushi menyiapkan senjata alam semesta, yaitu senjata kelas C2 yang sekali tembak bisa membuat mereka semua meninggoy. Gushi bersama seluruh pasukannya pun mulai melepaskan serangan mereka masing-masing ke arah kelompoknya Lo Feng. Yang untungnya semua serangan itu dapat dihindari oleh Lo Feng dan juga kelompoknya. Tetapi sayangnya setelah itu di hadapan Lo Feng, gabungan 3 aliansi besar telah berhasil mengepung Lo Feng, membuat Lo Feng tidak bisa kabur. Gushi pun menyuruh kepada Lo Feng untuk segera menyerahkan kata sandi pertama. Lo Feng yang mendengar itu pun bingung kata sandi apa yang dimaksud oleh Gushi, karena memang sebenarnya Lo Feng tidak memiliki kata sandi pertama itu. Namun Gushi menganggap jika Lo Feng hanya menghibur saja. Gushi pun menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk melepaskan serangan mereka semua ke arah Lo Feng dan juga teman-temannya. Namun di saat penyerangan itu tiba-tiba saja adanya pesawat luar angkasa yang melindungi Lo Feng. Dan pesawat luar angkasa ini merupakan pesawat C9 yang telah disimpan oleh Babata di ruangan penyimpanannya Babata. Dalam penyerangan itu Lo Feng bersama kelompoknya berusaha untuk masuk ke dalam pesawat luar angkasa mereka. Tetapi semua kelompok musuh mencoba untuk menembaki Lo Feng bersama teman-temannya. Dan di saat itu adanya tembakan yang tepat mengarah ke Lo Feng. Namun tak disangka tiba-tiba saja Tian He melindungi Lo Feng dengan mendorong Lo Feng, yang malah membuat Tian He terkena tembakan tersebut. Dan Tian He pun dinyatakan tewas akibat terkena tembakan oleh mereka. Lo Feng sangat marah dengan kejadian ini, dan Lo Feng pun dengan segera mengambil pedangnya Tian He untuk langsung balas dendam kepada Gushi dan juga seluruh kelompoknya. Tetapi baru saja Lo Feng berniat ingin menyerang ke arah Gushi, tiba-tiba saja Lo Feng dihentikan oleh Hong menggunakan kekuatan domainnya. Hong pun dengan segera menggunakan rotan Rabbing Cloud-nya menarik Lo Feng masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Dan dengan segera membawa Lo Feng pergi dari sana. Gushi bersama kelompoknya tidak mempermasalahkan hal ini, karena mereka bisa mengetahui kemanapun Lo Feng pergi, maka Lo Feng tidak akan pernah bisa kabur dari pengejaran mereka. Dan ini semua karena AI dari Master Kabu yang telah memberikan alat pelacak kepada Lo Feng.
Sedangkan di dalam pesawat luar angkasa, diperlihatkan sekarang Ogu yang mengalami kesakitan karena kakinya telah menghilang akibat terkena tembakan sebelumnya. Babata mencoba menyelamatkan Ogu dengan memberikan kristal Muya kepada kakinya Ogu. Untungnya hal tersebut berhasil, kaki Ogu pun secara perlahan bisa tumbuh kembali. Namun di sana Ogu juga merasa sedih karena ia mengetahui jika temannya telah meninggoy, yaitu Tianhe. Lo Feng juga mengatakan dengan penuh amarah kalau dirinya tidak akan membiarkan Tianhe mati sia-sia. Lo Feng berjanji akan balas dendam kepada pasukan itu yang telah menewaskan Tianhe. Sedangkan kelompok Gushi kelompoknya Gushi sekarang telah mengejar kelompoknya Lo Feng. Namun di tengah pengejaran itu, tiba-tiba saja Gushi mendapatkan panggilan telepon dari Brolin. Brolin mengatakan kepada Gushi untuk berhenti mengejar Lo Feng karena mereka semua ternyata telah salah. Kata sandi pertama yang telah mereka incar ternyata telah dibeli oleh kelompok lain yang dimana kelompok itu merupakan Menara Beilong. Jadi sekarang Brolin menyuruh kepada kelompoknya untuk mengurusi kata sandi pertama terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka akan mengincar Lo Feng. Mendengar hal itu pun membuat Nolashan dan juga Jinyu merasa kesal karena mereka ingin lebih dahulu untuk bisa menghabisi Lo Feng. Tetapi karena perintahnya Brolin lebih tinggi, mereka pun mau tidak mau harus mengikuti Brolin. Dan setelah mereka mendapatkan kata sandi pertama, maka mereka akan mengincar Lo Feng. Pada preview episode selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan Lo Feng yang akan menggunakan batu kehidupan untuk diberikan kepada Rotan Ravenclaw agar ranah dari Rotan Ravenclaw bisa naik ke tingkatan dari universe. Karena batu kehidupan memiliki energi kehidupan yang sangat berlimpah, dan dalam hal tersebut Lo Feng akan mendapatkan perlindungan dari Ogu dan juga pemimpin Hong. Dan di sana juga tanpa adanya Gushi yang melihat ke arah Lo Feng, karena kelompoknya Gushi masih disuruh oleh Brolin untuk mendapatkan batu kristal warisan dari tangannya Lo Feng. Serta di lain sisi juga kita diperlihatkan dengan Gaia yang tampak Gaia telah berada di kepungan banyak musuh. Dan Gaia tampak meminta bantuan kepada Lo Feng karena ia yang telah mengalami luka parah. Setelah itu kita juga diperlihatkan dengan Rotan Ravenclaw yang masih mengonsumsi dari buah kehidupan. Dan untuk di lain sisi lainnya kita diperlihatkan dengan Nolashan yang bertemu dengan Brolin yang tampaknya di sini mereka berdua akan menjalani ikat kerjasama untuk membasmi Lo Feng. Dan singkat cerita kita pun diperlihatkan dengan Lo Feng yang akhirnya telah berhasil menaikkan tingkatan kekuatan dari Rotan Ravenclaw ke ranah universe, membuat Rotan Ravenclaw itu pun menjadi sangat besar dan menghajar kepada kelompoknya Gushi. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 灵魂认可真空自然凝结的奇异灵火，就是蕴含无比精纯。你们的生物芯片已经解除，你们会吗？给你们的那份钱，就当做。我就说不能解除。誓死保护地球安全，我们愿意继续追随老大。